Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Untuk selengkapnya, marilah kita simak video berikut ini. Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, Novidiana Ratna, Sarjana Pendidikan. Ibu Zulfa Ikvina, Sarjana Hukum. Dan saya sendiri, Hendra Burhanuddin, Sarjana Pendidikan. Pernahkah kalian melakukan percobaan? Pernahkah kalian diminta untuk melaporkan hasil percobaan itu? Lalu, bagaimana bentuk laporan percobaan itu? Ya, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi teks laporan percobaan. Teks laporan ini hampir mirip dengan teks deskripsi maupun teks eksplanasi. Namun, agar tidak membingungkan, harus kita terangkan satu persatu. Teks laporan yaitu teks yang berisi tentang klarifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Apa kriterianya? Tergantung dari isinya. Namun, teks laporan ini memiliki sifat umum atau universal. Contohnya, MTS itu adalah umum. Namun, MTS Ma'arif adalah khusus. Bisa membedakan antara umum dan khusus? Kita buat contoh yang kedua, yaitu buah. Buah itu adalah umum, sedangkan buah melon adalah khusus. Coba kamu buat lain untuk contoh yang lain. Apa? Umum dan khusus. Contohnya, negara adalah umum, sedangkan negara Indonesia adalah khusus. Bisa membedakan antara umum dan khusus? Ya. Lanjut kita ke teks deskripsi. Teks deskripsi ini dulu pernah diterangkan di kelas 7. Karena ini berkaitan dengan teks laporan hampir mirip, maka kita terangkan lagi sedikit. Teks deskripsi berkaitan dengan gambaran. Gambaran apa saja? Bisa objek, tempat, ataupun peristiwa-peristiwa yang lain, dan ini bersifatnya khusus. Kalau tadi contohnya buah itu bersifat umum, namun kalau khususnya adalah buah melon, jadi khusus. Lanjut teks eksplanasi. Dulu di kelas 8 kita sudah pernah membahas tentang teks eksplanasi, yaitu berkaitan dengan sebab akibat. Sebab akibat itu bisa timbul dari fenomena alam, atau bisa timbul dari peristiwa sosial ataupun yang lain. Jadi semua berkaitan dengan sebab ada akibat. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak teks yang pertama, yaitu Antartika kehilangan es 6 kali lipat lebih banyak dalam 40 tahun. Teks apakah ini? Kita ulangi lagi dari pengertiannya. Apakah itu teks laporan, teks deskripsi, ataupun teks eksplanasi? Kita lihat dari judulnya, Antartika kehilangan es 6 kali lipat lebih banyak dalam 40 tahun. Ya, benar, itu adalah teks eksplanasi karena berisi tentang sebab dan akibat dari Antartika kehilangan es dalam 6 kali lipat lebih banyak dalam 40 tahun. Kita lanjut teks yang kedua. Tarsius, monyet kecil yang menggemaskan. Teks apakah ini? Apakah ini teks laporan, teks deskripsi, teks eksplanasi? Ya, benar. Ini adalah teks deskripsi karena menggambarkan tentang Tarsius, monyet kecil yang menggemaskan. Karena ini berisi tentang gambaran, tentang objek, tempat, dan lain-lain yang disebutkan dalam teks ini. Sudah mengerti? Lanjut, kita teks yang ketiga. Teks apakah ini? Ya, benar. Ini adalah teks laporan percobaan, karena dari judulnya sudah kita ketahui, pengujian kandungan gizi dalam telur ayam rebus.
dalam isinya ini juga membicarakan tentang pengujian atau lebih ke percobaan. Jadi kalau tahu isinya dan judulnya, maka bisa disimpulkan bahwa ini mengarah kepada teks laporan. Sudah jelas sampai di sini? Dari ketiga teks tersebut mungkin kalian sudah mulai paham. Saya yakin kalian sudah mulai paham tentang perbedaan ketiga teks tersebut. Kita ulang lagi. Teks deskripsi tadi menceritakan tentang gambaran tentang objek, tempat ataupun yang lain, tentang gambaran. Berikutnya adalah teks eksplanasi, yaitu berisi tentang sebab akibat, bisa dari fenomena alam ataupun sosial. Jadi teks eksplanasi adalah sebab akibat. Yang terakhir tadi, teks laporan percobaan berisi tentang, benar, kalian simpulkan sendiri, teks laporan percobaan. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Iya, itulah tadi materi kita hari ini. Semoga yang sedikit hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kita berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.